Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai UTS Manajemen Operasional. Berikut anggota-anggota dari kelompok 5. Pertama, Rezardianda dengan NIM 2003-04294. Kedua, Putri Wulandari dengan NIM 2003-04290. Ketiga, Tari Oktavia dengan NIM 2003-04287. Dan yang terakhir, Arlisma Salsabila Firdaus dengan NIM 2003-04297. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai maksud, fungsi, serta tujuan dari analisis ABC. Analisis ABC merupakan metode dalam manajemen persediaan atau inventory management untuk mengendalikan sejumlah kecil barang, tetapi mempunyai nilai investasi yang tinggi. Fungsi dari analisis ABC adalah untuk memperhatikan kelompok barang sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing kelompok tersebut. Tujuan dari analisis ABC ialah untuk mengelompokkan barang-barang berdasarkan banyaknya permintaan barang tersebut. Pengelompokan ini digunakan untuk mengatur peletakan barang pada gudang. Berikut ini adalah soal analisis ABC yang akan kita bahas dengan tabel data yang terdiri atas 3 kolom, yaitu kolom pertama berisi kode item, kolom kedua berisi rata-rata persediaan, dan kolom ketiga berisi harga per unit. Untuk detail data angka dapat dilihat sebagai berikut. Baiklah, kita akan memasuki cara penyelesaian analisis ABC. Hal pertama yang dilakukan adalah mencari angka jumlah dolar tahunan dengan cara mengalihkan angka rata-rata persediaan dengan harga per unit. Contohnya, kode item 1289 dengan rata-rata persediaan 32 dikali dengan harga per unit 3,23 menghasilkan angka jumlah dolar tahunan sebesar 103,36. Cara ini berlaku juga untuk angka selanjutnya. Setelah mendapatkan seluruh angka pada kolom jumlah dolar per tahun, didapatkanlah total sebesar 2003,41. Selanjutnya, kita akan mencari angka persentasi jumlah dolar tahunan dengan cara hasil dari jumlah dolar per tahun dibagi dengan total jumlah dolar per tahun, lalu dikalikan dengan 100. Contoh, hasil jumlah dolar per tahunnya 103,36 dibagi dengan 2003,41 lalu dikalikan dengan 100. Maka hasilnya adalah 5,2%. Begitu juga untuk mencari angka persentasi jumlah dolar tahunan selanjutnya, hingga didapatkan total sebesar 100%. Pada pencarian sebelumnya, kita telah mendapatkan persentase jumlah dolar tahunan per kode item. Selanjutnya, kita harus mengurutkan persentase jumlah dolar tahunan dari yang terbesar hingga yang terkecil. Pada soal ini, persentase yang paling besar yaitu 51,2% pada kode item 2349 dan diurutkan hingga persentase terkecil. Untuk menentukan kelas tersebut, kita harus mengetahui kelompok pada analisis ABC, yaitu ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Yang mana kelompok A presentasi inventory 15%, total biaya 70% sampai 80%. Kelompok B mewakili 30% persediaan dan 15% hingga 25% dari total biaya, dan kelompok C mewakili 5% dengan volume persediaan 55%. Kita harus melihat persentase jumlah dolar tahunan. Kelompok A yaitu antara 70% sampai 80%. Pada tabel data tersebut, dua baris awal merupakan kelompok A karena jumlahnya berada di antara 70 hingga 80%, yaitu 77%. Selanjutnya, kelompok B, yaitu di antara 15 sampai 25%. Pada tabel data tersebut, mulai dari 3,6% sampai 2,8%, termasuk kelompok B, yaitu 20%. Dan sisanya menjadi kelompok C. Selanjutnya, jika unit 1289 menurun sebanyak 17%,
Kita harus mengurangi jumlah unit pada 1289 yang awalnya sebanyak 32 unit menjadi 27 unit. Lalu penyelesaian dapat dilakukan dengan cara perhitungan sebelumnya dan mendapatkan hasil seperti pada tabel berikut. 2. Pendekatan kinerja rantai pasok. Yang pertama, pendekatan aset terhadap inventory. Pendekatan ini bisa diterapkan dengan menggunakan beberapa cara. Di antaranya, yang pertama, menghitung persentase investasi persediaan. Yang kedua, menghitung rasio perputaran persediaan tahunan. Yang ketiga, menghitung suplai mingguan. Pendekatan aset terhadap inventory bisa digunakan tergantung perusahaan tersebut menggunakan cara yang ditetapkan oleh perusahaan. Informasi yang perusahaan berikan dengan metode ini bisa berupa informasi mengenai investasi persediaan, perputaran persediaan tahunan, ataupun suplai mingguan perusahaan. 2. Pendekatan benchmarking. Pendekatan benchmarking merupakan tolak ukur yang dimanfaatkan untuk membandingkan antara satu hal dengan hal lainnya yang sejenis. Tujuan utama melakukan pendekatan dengan metode benchmarking adalah demi meningkatkan nilai lebih perusahaan dengan cara memperbaiki performa usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan layanan, serta hal lainnya dengan memanfaatkan performa dari kompetitor lain yang dianggap lebih baik. Penerapan yang dilakukan benchmarking mungkin perusahaan melakukan perbaikan dalam aspek produktivitas, akurasi inventaris, ketepatan pengiriman, dan waktu tunggu atau lead time. Yang ketiga, pendekatan model score. Pendekatan model score merupakan model yang dikembangkan oleh Supply Chain Council atau SCC. Model score digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja total rantai pasokan perusahaan. Model pendekatan ini merupakan metode pendekatan untuk melakukan pengukuran kinerja rantai pasok. Pendekatan ini memiliki keunggulan karena dapat mengintegrasikan semua proses bisnis, benchmarking, dan analisis praktik bisnis terbaik ke dalam kerangka kerja supply chain. Metode EOQ. Dengan menggunakan metode Economic Order Quantity, kita bisa tahu berapa jumlah barang yang akan diorder dari setiap pemesanannya. Untuk mengetahui jumlah pesanan ekonomis, perlu dilihat pertambahan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, serta besarnya persediaan rata-rata. Komponen yang membentuk EOQ. Pertama, biaya pemesanan, biaya yang dikeluarkan setiap kali barang dipesan. Yang termasuk biaya pemesanan adalah biaya telepon, biaya pengiriman, biaya verifikasi faktur, dan juga biaya pemrosesan pembayaran. Kedua, biaya penyimpanan, biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan di toko atau di gudang. Biaya ini terkait dengan penyimpanan inventaris, seperti penyimpanan ruang, sewa, penyusutan, kerusakan, barang yang usang, asuransi, pajak properti, dan faktor-faktor lainnya. Sekian hasil presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.